Community. Boleh kita kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara sekalian. Ini merupakan kali pertama kami boleh bersama-sama kembali untuk kami mengadakan PPW bareng-bareng, ibadah bareng-bareng bersama dengan kalian. Dan setelah ibadah terakhir kita tanggal 15 Maret 2020, sekarang tanggal 16 Agustus 2020, kami kembali bisa beribadah bareng-bareng. Selama 5 bulan ini, begitu banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Kalau mungkin saudara sekalian di rumah merasa bingung, merasa bosan, kebanyakan geluh, kenapa harus mengalami yang namanya ini dengan adanya virus ini? Tapi bagi saya pribadi, Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Selama 5 bulan ini, khususnya di bulan Maret dan April, Tuhan mengizinkan untuk saya bersama dengan keluarga saya, kami boleh mengalami penyakit COVID itu menyerang keluarga kami. Tapi hari ini saya mau bilang buat setiap kalian, jangan pernah menyerah atas kondisimu, jangan pernah menyerah atas situasimu. Karena waktu kita punya pengharapan bersama di dalam Tuhan, Tuhan Allah yang membawa kemenangan demi kemenangan atas hidup kita pribadi. Hari ini, kalau Tuhan bisa memberikan mukjizat bagi hidup saya bersama dengan keluarga saya, Tuhan yang sama yang akan memberikan mukjizat dan kemenangan atas kehidupan kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami berpisah antara jarak dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu akan tetap nyata atas kehidupan kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar dimanapun kami berada, lewat setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan, kami boleh ketemu sama Engkau, pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengalami Engkau. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap kami memiliki masalah, biar kiranya memiliki jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap daripada kami. Kami siap untuk menerima Tuhan lawatan Tuhan dan pujian penyembahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk PPW pada hari ini? Mari kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang besar dalam kita. Amin. Mari kita semua mau menyanyikan lagu ini teman-teman. Karena Dialah yang besar di dalam kita. Amin. Sama-sama. Come on, sing. Selangkah
aku takut, karena Kaulah perisai. Lebih keras lagi, bila Kau di sisi kami Tuhan, bila Kau di sisi, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila Kau di sisiku Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Lagi, come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Wow. Sudah lama kita nggak puji Tuhan kita, amin. Aku mau ngajak kita untuk menyiapkan hati kita teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sebelumnya kita akan menyembah. Aku mau ngajak teman-teman untuk kita menyembah Tuhan kita. Thank you, Jesus. What a beautiful name you are, Jesus. You are deserved to be praised. Praise Jesus. Thank you. Thank you. Praise you. Mari sama-sama kita katakan. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was great. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a
could not hold you, filter before you, to silence the boasts of sin and pain. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, fell before you, silence the voice of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God. Oh, you reign, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name What a beautiful of name you are. Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares against. What a beautiful name it is, the name of Jesus. How beautiful you are. How beautiful your name, Jesus. We praise you higher, Almighty God. You deserve to be praised. You deserve to be praised. Oh, how beautiful you are, Jesus. We praise your name, oh Jesus. We praise your name, oh Jesus. Oh, we praise you.
Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Di saat badai, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
penuhi setiap daripada kami. Saya mau ajak buat setiap kita sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa agung dan mulianya Tuhan dalam kehidupan kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap lagu yang boleh kami sampaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau berkati setiap daripada kami Tuhan. Boleh apa yang kami dengar Tuhan, itu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biar Kau mempersiapkan Tuhan, biar hati kami Tuhan boleh siap dalam menerima firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Luar biasa, terberkati dengan PPW kita pada hari ini. Kita kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus untuk tim PPW kita pada hari ini. So, pengumuman sedikit bagi teman-teman yang mengikuti online service kita, boleh join ke dalam platform kita di c32020.online.church. Karena di tempat itu kita bakal berkumpul bersama-sama, kita akan saling sharing bareng-bareng, kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Bagi teman-teman yang tidak bisa ikut di jam 2 siang, bisa menyaksikan ibadah kami di YouTube kami di C32020 Community dan jangan lupa di subscribe. Oke, dan saat ini sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan khotbah yang luar biasa yang gak lain dari pastor kita, Pastor Jimmy Halim. Dan saya mau kasih informasi dulu, selama 3 minggu ke depan kita akan berbicara mengenai kitab Filipi yang akan dikupas secara luar biasa. So jangan ketinggalan selama 3 minggu ke depan. Ini merupakan seri lanjutan dalam kitab Filipi. Langsung saja ini dia Pastor Jimmy Halim. Hai Shalom, apa kabar semuanya? A great joy, satu sukacita kita bisa ada di sini sama-sama in online service. And we have a wonderful special service. Mungkin saudara lihat ada sesuatu yang berubah. And we are so delighted untuk teman-teman yang sudah melayani dengan so hard, working so hard to produce online services sehingga bisa memberkati kita semua di rumah. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah sermon hari ini, yuk kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih, kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu, kami percaya ada revelation dalam setiap hidup kami. Jadi kami serahkan ibadah kami, sermon ini dalam tangan-Mu, jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mau katakan amin. Wow, so excited this week dan ke depan kita akan terus menginovasi ulang online service kita. So that kita semua bisa menikmati betul-betul hadirat Tuhan dan firman Tuhan bisa betul-betul diwahyukan bagi hidup kita dan menjadi satu makanan rohani bagi hidup kita. Amin. What I'm going to do dalam beberapa minggu ke depan adalah kita akan go through buku Filipi, kitab Filipi sama-sama. So it's going to be a 3-part Philippian sermon series ya yang kita akan belajari sama-sama. Filipi bukan buku yang panjang, hanya ada 4 pasal, but it is so good. I was so blessed dengan begitu banyak revelation dari Tuhan dan saya percaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. So, hari ini judulnya kita sebut adalah midway atau jalan tengah atau pertengahan jalan lebih tepatnya ya. Midway, pertengahan jalan. Nah, sedikit background sebelum kita mulai yaitu mengenai Filipi. Gereja Filipi ini ada di dalam Roman colony pada saat itu dan ini dirintis oleh Paulus pada saat itu. Nah, dari seluruh gereja-gereja yang dirintis oleh Paulus, gereja Filipi adalah salah satu yang sangat membantu bagi Paulus dan dalam pelayanannya. Nah, hari ini yang saya mau baca adalah saya mau baca dari Filipi 1 ayat ke-29 ya. Filipi 1 ayat 29. Dan di situ ditulis katanya begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini sesuatu yang interesting waktu kita baca, karena bahasa Inggrisnya saya bacakan dari versi The Message, ini lebih menarik lagi, lebih kuat, powerful. There is far more to this life than trusting in Christ. Waktu saya baca ini saya shock. There is far more
to this life than trusting Christ. Ada hal yang lebih jauh, lebih banyak daripada sekedar percaya kepada Kristus. Lalu disambung, there is also suffering for him. Yaitu ada juga penderitaan, menderita bagi dia. Nah mungkin ini bukan suatu tema yang populer bicara mengenai menderita bagi Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata untuk percaya kepada Tuhan, just trusting in Christ, percaya kepada Kristus, itu baru pertengahan jalan. It's not the end of the road, bukan tujuan akhirnya, bukan perjalanan akhirnya, itu baru pertengahan jalan saja. Nah perlu dicatat bahwa di dalam kitab Filipi, joy in spite of hardship atau sukacita di tengah penderitaan itu menjadi satu tema yang diusung di dalam kitab Filipi ini. Jadi bicaranya bukan lagi kepada hanya berkat, menerima berkat Tuhan dan sebagainya, tapi sudah masuk ke dalam menderita dengan sukacita bagi Kristus. Nah, menderita dengan sukacita dengan menderita itu berbeda, saudara. Menderita, kita menderita, mungkin kita suka kadang-kadang merasa menderita dan kita bersungut-sungut mengenai penderitaan kita. Tapi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah menderita dengan sukacita. Wow, itu satu luar biasa. Jadi kalau saya bayangkan dan saya pikirkan mengenai bukan hanya there is far more to this life, ada hal yang lebih dari sekedar percaya, tapi juga untuk menjadi menderita bersama dengan Kristus. Saya mungkin bisa saya kategorikan bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita dalam Kristus, mungkin bisa dibagi dengan 5 tahap. Ya, 5 tahap. Yang pertama tentu yang kita mengerti adalah tahap di mana kita diselamatkan. Ya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya dengan mulut kita, ya, mengaku dengan mulut kita, dan percaya dalam hati kita, ya, maka kita diselamatkan. That's it. So that was the process. One day altar call atau ada saudara yang datang lalu katakan mau nggak terima Tuhan Yesus? Saya bilang, oh yes, puji Tuhan, saya percaya. That's it. That was the first phase. Easy enough, right? Seperti seorang anak yang dilahirkan, seorang bayi yang dilahirkan. That's it. It's just like that, and Anda selamat. Tapi ada bagian kedua, dan ini adalah yang kita katakan blessings, ya. Blessings yaitu kita menerima. Ya, waktu kita mulai mengenal Kristus dan bertobat, life is so good. Rasanya life is like honeymoon. Saya ingat waktu hari-hari kita pertama sekali, saya waktu umur 15 ketemu dengan Tuhan dan bertobat. Saya ingat sekali. Hari-harinya itu a bit different. Ya, hari-harinya adalah waktu kita kadang-kadang, aduh God, I wish, and then boom muncul. I wish ada rawon nih enak, and then boom muncul. Jalan rasanya senang, sukacita. It's so much blessings. Dan ini sesuatu yang membedakan waktu kita melihat seseorang yang belum bertobat, lalu dia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Kita bisa lihat suatu sukacita yang luar biasa. It's just a lot of blessing. Nggak selalu material, tapi it's just a lot of blessings. Just blessing. Dan sampai hari ini, banyak daripada firman Tuhan dibicarakan di tingkat ini, yaitu blessing. Bahwa semua yang Anda lakukan akan berhasil. Betul, dan iya dan amin. Semua yang kita hasrat yang ada dalam hidup kita, Tuhan akan berikan. Oh yes, it's a blessing. So, what is blessings, right? Berkat itu adalah apa sih? Berkat itu adalah kita menerima sesuatu daripada Tuhan. So, waktu kita ada di dalam tahap kedua, yaitu blessings, diberkati dengan luar biasa, kita itu sedang menerima janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Nah, masuklah kita ke tahap ketiga. Kenapa kita diizinkan untuk melalui fase ini? Ya, di mana rasanya semua indah, semua cantik, semuanya kesannya bulan madu. Karena waktu kita mengerti bagaimana menerima dan kita sudah menerima, maka kita mulai percaya. Ya, betul ya. Kita janjian dan kita sudah melihat, oh dia on time, oh dia selalu deliver on the promises, selalu dia berhasil dalam menepati janjinya. Lama-lama kita menjadi seperti apa saudara? Kita jadi percaya. Ya. Jadi waktu kita itu sebenarnya satu proses di mana kita ketemu dengan Tuhan, lalu kita menerima banyak daripada Tuhan, kita nggak melakukan apa-apa, menerima saja. Akhirnya buahnya adalah kita menjadi percaya. Tapi Paulus mengatakan bahwa bagi kita dikaruniakan lebih, bukan saja. Kata bukan saja mengatakan bahwa mengartikan bahwa that's not it.
bahwa ada sesuatu yang lebih lagi, sesuatu yang lain daripada sekedar percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Nah, waktu dengar kata menderita, kita semua rasanya langsung, oh, a bit allergic ya, oh, menderita, this is not me. Oh, menderita, saya kayaknya mau stop di fase ini aja. But I think apa yang Paulus katakan kepada gereja Filipi adalah grow up. Grow up. Jadi bukan hanya sekedar percaya, but now it's time untuk kita bertumbuh lebih lagi, masuk ke fase berikutnya. Kita sekarang sudah percaya Tuhan, kita ngelihat bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu tepat janji. Oke, so what next gitu. And this is the part, right? Dalam banyak pernikahan, saya dalam counseling dan ngobrol, banyak keluarga-keluarga suami istri yang menikah suka bercanda, saudara. Ini bercandaan. Bercandanya begini, enakan waktu pacaran sih. Kenapa? Waktu pacaran pintu dibukain, dipayungin, ditraktirin, diantar jemput, like everything. Kasih karunia-Nya berlimpah. Kalau saya terlambat, kalau saya salah selalu diampuni. Tapi sekarang udah married, udah kayak di slam dunk. Kalau main basketball di slam dunk. Kenapa? Kalau telat ditegor, kalau bilang aduh saya mau pulang dipanggilin Grab ya. Aduh saya lapar disuruh masak Indomie, is that kind of things, you see. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? What change in the relationship? Sebenarnya yang change adalah when we are talking about blessing, we are receiving something. Lalu kita jadi percaya. Tapi once we talk about suffering, kita talking about working on the relationship. Kita mulai bekerja, mengerjakan di dalam relationship tersebut. Maka firman Tuhan bicara mengenai kerjakanlah keselamatanmu. Atau firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. So this is the part di mana kita mulai working on the relationship. In a marriage, dalam sebuah pernikahan, salah satu yang sangat penting dalam pernikahan adalah working on the relationship. Karena relationship nggak bisa work on itself. Kita harus work on the relationship. Kalau bagi saya ini yang saya sebut adalah, kalau di dalam pernikahan ya saudara, adalah ATM emosional. Ya. Kalau saudara terus-menerus setiap hari ngambil uang dari ATM, satu hari Anda akan menemukan tulisan ini tertulis, yaitu saldo Anda tidak cukup. Ya. Di dalam sebuah relationship, the same thing happens. Waktu pasangan saudara mendadak Anda baru bicara, ini kayaknya rawonnya kurang asin ya. And then langsung istri saudara atau pasangan saudara mengatakan, kurang asin, masak aja sendiri. You know, it's no longer kurang asin, tambah garamnya. No, tapi masak aja sendiri. That is the equivalent, adalah sama dengan bahwa saldo Anda hari itu tidak cukup. So what do we have to do? Adalah kita sebagai customer bank yang baik, kita selalu harus ada two-way street. Yaitu kita withdraw, yang kedua kita deposit. Nah, suffering for Christ is a bit like that. Working on the relationship with Christ. Nah, bagaimana seseorang bisa menderita dengan Kristus ya, dengan sukacita? Itu satu ironis, menderita tapi sukacita. Coba apa sih hari-hari ini yang bisa menjadi penderitaan bagi kita? Mungkin kita bicara physical suffering ya, secara fisik. Misalnya waktu. Saya udah capek punya keluarga, saya kerja, terus saya harus pelayanan lagi. Rasanya capek banget. You know, I just want to give a shout out ya untuk semua teman-teman yang produksi online service like this. Banyak orang mungkin nggak mengerti bahwa saudara harus sekolah atau kuliah, saudara harus bekerja, and then harus melakukan edit dan sebagainya. It's like, kalau saudara bisa bilang mungkin itu salah satu suffering yang saudara alami. Tentu kita belum mengalami suffering yang dikatakan mati bagi Kristus, martir-martir. Mungkin saudara dan saya belum, tapi banyak orang di luar sana yang sudah mengalami itu. Atau mungkin contoh yang lain, bicara mengenai emotional suffering. Ya, mungkin ini yang lebih sering kita alami setiap hari. Difitnah,
salah mengerti, maksud kita baik, tapi kita dibilang, wah kamu ada udang di belakang batu, ya, udang di balik batu. Atau mungkin kita misunderstood, ya. Dan kita rasanya emotional suffering. Saya rasa sebagai anak Tuhan mungkin ini salah satu yang paling sering kita alami, yaitu the emotional suffering. Bagaimana kita minta tolong, lalu orang yang dimintakan tolong malah menolak, atau kita membantu tapi malah dicurigai. Kita maksud baik tapi malah orang menjadi tersinggung. I think this is the part where we suffer, right, emotionally. Atau mungkin kita bisa berpikir mengenai financial. Anda bilang, aduh udah saya pas-pasan, saya punya income pas-pasan, terus saya harus memberi gereja dan sebagainya. It's part of that suffering, right? But get this, right? Note this, bahwa kita hanya bisa percaya kepada orang, kita hanya bisa mengandalkan kepada orang yang kita percaya. Ya, saya ulang, kita hanya bisa mengandalkan kepada orang yang kita percaya. So, jadi kalau kita lihat prosesnya, dalam berkat dan janji-janji Tuhan, kita menerima, lalu kita jadi percaya. Tapi waktu kita menderita bagi Kristus, ya, yang dihasilkan daripada itu adalah ketergantungan kepada Dia. Ketergantungan kepada Kristus. Satu contoh teladan yaitu Yesus, ya, di Filipi 2 ayat 5, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, ini satu teladan yang diberikan oleh Paulus bagi kita, bahwa in suffering kita menghasilkan, berbuahkan dependence on God. So blessing produces trust, suffering produces dependence on God. Ya, berkat menghasilkan percaya, ya, penderitaan menghasilkan ketergantungan kepada Tuhan. Karena setelah menderita, fase berikutnya adalah glorification, yaitu permuliaan, ya. Seperti Yesus yang menderita bagi Tuhan dan kemudian dipermuliakan sehingga nama di atas segala nama semua harus bertekuk lutut. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan menjanjikan bahwa satu hari kita akan duduk bersama-sama dengan Yesus, ya, dan memerintah. Saudara, no pain, no gain. Ya. Oleh karenanya, when we suffer with Christ, kita itu membuahkan ketergantungan kepada Dia. Nah, mungkin dari itu semua saya akan rangkum menjadi 3 hal. What do we do? Apa yang kita lakukan waktu kita sedang mengalami penderitaan? Supaya kita bisa seperti apa yang Paulus katakan, ya. Bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Bukan hanya berhenti di tengah jalan, karena pertandingan yang dimana kita berhenti di tengah jalan, kita gak dapat hadiah, saudara. Kita bisa lari 50 meter tercepat, tapi kalau kita gak selesaikan lari 100 meter, kita gak akan dapat piala. So, apa yang kita lakukan supaya kita bisa menderita dengan sukacita? So, saya punya usul, ada 3 hal. Yang pertama, mengerti bahwa God is in control. Anda bilang, waduh saya sering banget nih dengar masalah ini, but it's true. Tuhan selalu pegang kendali hidup kita. Nah, di sini Paulus berbagi, ya. Ingat bahwa Paulus menuliskan kitab Filipi, surat Filipi dari dalam tahanan. Tapi Filipi 1 ayat 12 mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, ya, bahwa apa yang terjadi atasku ini. Jadi Paulus bicara, jadi
lihat nih, saya ditahan, masuk ke dalam penjara ya. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, saya mau angkat kata justru. Ya. Justru punya satu konotasi pengertian bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Makanya Paulus menggunakan kata justru. Waktu aku ditahan, ya, seharusnya yang terjadi adalah Injil berhenti. Kristus, berita tentang Kristus, pengabaran tentang Kristus berhenti. Itu maksud dan tujuannya kenapa seseorang ditahan. Betul ya? Tapi Paulus melanjutkan. Tapi justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya gak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Siapa saudara yang bisa punya kuasa untuk membuat situasi yang seakan-akan itu buruk, untuk menahan kemajuan kita, kemajuan Injil, tapi menjadi kemajuan yang pesat luar biasa. Paulus mengatakan bahwa seluruh istana, bukan hanya tahanan saja, tapi seluruh istana dan semua orang lain jadi tahu. Saudara, apapun situasi kita dalam penderitaan kita bersama dengan Kristus, saya mau bilang bahwa God is in control. Hal yang tidak baik Tuhan bisa putar balikan. Hal yang kita rasa, wah ini udah the end of me, udah selesai. Tuhan bisa kebalikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah oleh karena itu Roma juga menuliskan, dan sekarang aku tahu. Dulu dia nggak tahu, sekarang baru dia tahu bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara, kita nggak tahu, tapi percaya bahwa God is in control. Tuhan nggak pernah lepas kendali dalam hidup kita. Yang kedua, persistence. Jangan menyerah. Filipi 1 ayat 14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, waktu kita menderita, kita seringkali bersungut-sungut. Kita upset, we complain, we spend so much time in doing all that. Tapi firman Tuhan mengatakan, no, just be persistent. Ayo terus berjuang, terus berjalan. Dan berjalanlah tanpa perlu bersungut-sungut. Jalan saja. Kenapa sih seseorang bisa menderita dan berjalan tanpa bersungut-sungut? Karena hal yang ketiga, yaitu ada kehidupan dan kehidupan yang lebih baik yang menanti saudara dan saya. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sesuatu yang wow. Dalam perjalanan kita menderita bersama dengan Kristus, kita keep in mind bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang menanti kita. Artinya apa saudara? Kita selalu menang, selalu win and win, nggak pernah kalah. Saudara, ini saya akan berhenti di sini karena I just feel that bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami rasanya sesuatu penderitaan, suatu tekanan yang luar biasa, saya mau katakan bahwa ada suatu kebebasan di dalam Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus, menderita bersama dengan Kristus dalam perjalanan rohani kita, bukan sesuatu yang buruk bagi saudara dan saya, tapi itu justru akan menghasilkan buah yang lebih lagi, yaitu buah yang dimana kita bisa tergantung kepada Tuhan. Berkat akan menghasilkan saudara bisa percaya kepada Tuhan, tapi penderitaan itu membawa kita menjadi semakin hari semakin tergantung kepada Kristus. Satu cerita and then I will close, yaitu hari-hari ini saya banyak membantu di sebuah usaha tambak udang, saudara. Lucu sekali karena tambak udang itu udangnya nggak kelihatan di bawah air ya. Kalau ayam, sapi kita bisa menunjuk dan menghitung. Tapi udang ada di bawah air, kita don't know. Dan dalam satu kolam isinya ratusan ribu kecil-kecil, nggak mungkin, it's not possible. Dan and the joke adalah, and the story that I want to tell you adalah, saya merasa selama saya membantu tambak udang ini, saya merasa jauh lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Rasanya penderitaan menahan, ini akan panen atau enggak, itu terlalu besar bagi saya. Akhirnya saya katakan semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan di situ saya bisa melihat tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara, waktu kita menderita bagi Kristus, ingat bahwa penderitaan membawa kita
menjadi lebih tergantung kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi hidup saudara dan hidup saya. Amin. Mari kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk sukacita, untuk janji, untuk berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi hidup kami. Tapi kami juga mengucap syukur di tengah segala keadaan kami saat ini. Kami mau mengucap syukur bahwa Tuhan selalu berjalan mendampingi kami. Dan oleh karenanya Tuhan, kami mau mata kami tertuju kepadamu, dan biarlah hidup kami tergantung selalu kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kiranya penjagaanmu, perlindunganmu sempurna bagi hidup kami semua. Dalam nama Yesus semua katakan amin. God bless you guys. We'll see you next week. I believe you're gonna have a wonderful week this week, and I'm excited to see you again next week dalam seri yang kedua dalam kitab Filipi. God bless you.